Halo teman-teman Virgo, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga bahagia ya. Ini adalah general reading untuk asmara di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15 ya. Bacaan ini sifatnya sangat universal, tidak akan cocok untuk kalian semua yang menonton video ini. Jadi lebih bijak ya untuk mengambil bagian-bagian mana dalam video ini yang baik untuk kalian, sesuai dengan energi kalian, dan yang paling penting membawa manfaat untuk kalian semua ya. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, kalian bisa menghubungi aku via WA ya. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Itu aja ya. Kita mulai readingannya. Bagaimana asmara zodiak Virgo di bulan Juli tahun 2021, periode tanggal 1 sampai 15. Oke ya. Aku melihat dan merasakan ya, entah kalian atau pasangan kalian di sini, sesuaikan aja dengan kondisi kalian gitu ya di sana. Aku melihat seseorang di sini sedang berada dalam hubungan yang toksik ya, sangat beracun ya. Oke. Seseorang di sini pasangannya itu memiliki keterkaitan dengan wanita lain, atau bisa juga laki-laki lain yang memiliki jiwa atau energi feminim ya gitu. Dimana ini sudah berlangsung cukup lama gitu ya, dan membuat batin seseorang yang terbaca energinya di sini sangat menderita ya. Walaupun wajahnya tersenyum, walaupun bibirnya berkata aku baik-baik saja, tapi di dalam hati, di dalam batinnya dia merana, sangat menderita ya. Hubungan ini membuat dia terluka ya. Dia sangat terluka saat menjalani hubungan ini dengan pasangannya, dan juga selingkuhan dari pasangannya itu ya. Seseorang ini tahu bahwa pasangannya itu memiliki will atau pil yang lain gitu ya, wanita idaman lain atau pria idaman lain di sini. Dimana jika seseorang di sini membahas tentang selingkuhannya, pasti pasangannya akan menjadi arogan, akan menjadi marah, akan menjadi emosi, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya menampar pasangannya di sini ya, atau mengatakan sesuatu yang membuat hati dari pasangan ini sangat terluka
atau mengumpat juga bisa ya. Dimana aku lihat di sini hubungan ini adalah hubungan yang karmik, yang memberikan rasa sakit di sini ya, atau hubungan ini adalah hubungan yang termanifest dari karma-karma buruk di masa lampau ya, yang tentu akan saling berkaitan gitu loh. Ketika kalian masuk dalam hubungan karmik, maka itu akan sangat mempengaruhi sendi kehidupan kalian yang lain. Contohnya finansial, pekerjaan kalian, dan juga kesehatan kalian ya. Dampaknya sangat besar kalau kalian berada dalam hubungan karmik dan situasinya toksik sekali ya. Oke. Seseorang di sini ya selalu dihadapkan pada pilihan yang sulit ya. Pilihan sulit itu seperti apa, Kak? Dia mau keluar, mau move, tapi nggak bisa. Ada ancaman dari pasangannya yang membuat dia terus stay sampai saat ini ya. Oke. Ada tekanan demi tekanan yang dirasakan oleh seseorang di sini. Dia harus lebih banyak memberi dan tidak pernah atau sedikit sekali untuk menerima. Bahkan bukan sesuatu yang bisa dilihat. Menerima cinta, kasih sayang dari pasangannya itu ya sangat bisa dihitung gitu loh. Perhatian dari pasangannya sering dia tidak dapatkan, tapi perlakuan yang kurang baik, kurang pantas malah sering dia dapatkan gitu ya. Omongan-omongan yang tidak sopan itu sering gitu seseorang ini dengarkan dari pasangannya gitu. Namun ya, walaupun pasangannya sedemikian toksik ya, seseorang di sini masih gitu mencintai atau menyayangi pasangannya ini dan berharap gitu suatu saat nanti pasangannya tuh bisa berubah menjadi pasangan yang jauh lebih baik gitu, sesuai dengan yang dia inginkan gitu ya. Jadi dia tetap bertahan dalam hubungan toksik. Selain ada tekanan, ancaman dari pasangan, juga dia bertahan karena cinta ya. Ya, dimana aku lihat di saat awal seseorang ini bertemu dengan pasangannya yang toksik, dia tidak menyangka bahwa seseorang itu akan gitu ya tidak setia padanya, akan memperlakukan dia dengan buruk. Awal pertemuan, perkenalan seperti orang baik ya, ketika sudah dijalani ternyata tidak membuat nyaman atau di luar ekspektasi seseorang ini terhadap pasangannya itu ya. Ada ketidaksetiaan ya dari pasangannya, dan seseorang di sini masih setia menunggu dia dan berharap seseorang itu pasangannya bisa kembali ke jalan yang benar gitu, bisa mencintai dia, bisa setia sama dia seperti dia setia sama pasangannya. Tapi aku lihat prosesnya akan lama untuk pasangannya tuh kembali ke jalan yang benar gitu ya, karena ada kartu pohon ini di sini ya, akan memakan waktu yang cukup lama. Apakah kamu siap untuk menanti pasanganmu berubah ya, dimana ada komunikasi dalam hubungan ini hanya satu arah saja ya. Jadi pasangannya hanya
memerintah atau bukan memerintah sih, berkata ini itu, dan seseorang di sini hanya bisa nurut gitu. Jadi tidak bisa bantah gitu, atau pasangannya menekan agar dia tidak banyak bicara atau mengeluarkan pendapat. Kamu hanya boleh mendengarkan aku aja gitu ya. Ini seperti bukan pasangan sih kalau aku bilang ya, ini seperti penguasa dan rakyat jelata gitu ya. Karena dominasinya tuh sangat kencang gitu ya yang aku rasakan ya, dimana ketika mulut tidak boleh berkata apapun dan hanya boleh berkata ya, maka ya seseorang di sini merasa ya apa ya, tidak bisa, merasa stuck gitu, tidak bisa mau keluar, nggak bisa, tetap tetap di dalam hubungan ini juga menderita, jadinya serba salah gitu loh. Kadang-kadang ada sih keinginan untuk bisa bicara, bisa speak up gitu, atau mengatakan apa ya, situasi dan kondisi hubungan dia gitu dengan pasangan ini sudah berantakan atau sudah toksik gitu kepada orang-orang di sekitarnya, tapi dia malu kalau nanti dia cerita, dia speak up, takutnya dia itu semakin dipandang rendah gitu, maksudnya bukan dihina ya, maksudnya ya dia malu pokoknya punya kalau cerita ke orang lain atau ke orang tuanya, ke saudaranya, takutnya dia itu ya dia merasa malu aja gitu karena punya pasangan yang seperti ini, dan dia tetap sampai hari ini tetap stay gitu, mempertahankan cinta dia yang sendirian, nggak seimbang gitu, pasangannya nggak mencintai seseorang ini gitu. Dan aku rasa hubungan ini hanya berlandaskan pemanfaatan ya. Jadi seseorang ini masih ditekan oleh pasangannya karena pasangannya tuh masih butuh sama dia ya. Jadinya dia mau keluar nggak bisa, mau putus nggak bisa gitu ya. Ya karena pasangannya di sini merasa dia masih membutuhkan ini orang gitu, seseorang ini untuk ya menyenangkan ini selingkuhannya. Mungkin secara materi selingkuhannya ini tidak seberapa kaya ya, tapi hidupnya hedonis gitu ya, yang ini hemat gitu, banyak uangnya misalnya gitu ya, jadi ya ditekan secara finansial gitu. Jadi ketika masih jadi pasangan kan bisa nekan, kalau dia sudah putus kan nggak bisa minta uang lagi gitu ya. Aku membaca energi dari seseorang yang memiliki hubungan seperti ini ya, yang sangat toksik sekali ya. Seseorang di sini itu merasa bingung, apa yang harus aku lakukan, sampai kapan aku harus berada dalam hubungan ini ya. Oke, cukup dari kartu ini, kita lihat dari kartu selanjutnya. Seseorang di sini merasa terjebak atau dia dijebak ya untuk masuk dalam hubungan percintaan ini ya. Aku merasa dia dijebak sih gitu loh. Seseorang tahu maksudnya pasangannya itu tahu ya saat awal perkenalan bahwa seseorang ini tuh memiliki apa yang dia butuhkan, jadinya dibuat jatuh cinta ya, agar bisa dijadikan pasangan, bisa dimiliki gitu loh ya.
aku rasa seseorang di sini itu sangat polos sekali gitu ya, tidak menyangka bahwa seseorang yang dianggap baik itu, yang dia inginkan jadi pasangannya, ternyata hanya memberikan luka, beban dan penderitaan ya. Ya, dimana seseorang ini sudah memberikan yang terbaik namun tidak pernah dihargai oleh pasangannya ya. Dan pada akhirnya seseorang ini sadar bahwa dia mungkin salah memilih pasangan atau tertipu di sini ya, tertipu oleh seseorang yang pandai merayu juga bisa di sini ya. Rayuannya tuh maut gitu ya, aku lihat seperti itu ya. Jadi seseorang ini baru sadar, baru ngeh gitu loh. Kalau yang kemarin-kemarin dia tuh masih ya belum sadar gitu. Akhirnya dia tuh sadar, ketika dia sadar dia mau move nggak bisa ya, karena pasangannya ini lebih dominan. Ada keinginan untuk membebaskan diri. Aku ingin bebas, aku ingin bahagia seperti dulu. Aku di sini nggak bahagia. Tolong aku, tolong aku, tolong aku. Ya, ada apa ya, batinnya tuh meronta gitu loh, untuk meminta tolong, tapi mulutnya tuh nggak bisa untuk mengucapkan atau meminta tolong kepada keluarganya, mungkin saudaranya, temannya, nggak bisa. Dia hanya bisa tutup mulut gitu, menyimpan semuanya rapat-rapat di dalam hatinya sendiri ya. Ini ya kartu klarifikasinya. Tadi aku sudah bilang seseorang ini ya hanya bisa ya menerima dan menerima apa ya, ya segala ini, segala luka, beban, penderitaan saat menjalani hubungan dengan pasangannya ini gitu ya. Dia seperti menanggung beban ini sendirian gitu loh, kasihan sebetulnya. Makanya untuk kalian ya yang masih single terutama, aku ingatkan untuk berhati-hati ya memilih pasangan ya. Jangan sampai ketika kalian itu sudah memutuskan untuk kita jadian yuk gitu, ternyata pasangannya tuh toksik. Nah kalau seperti ini ceritanya kan ya rugi sendiri, mau keluar nggak bisa gitu ya. Ya, ada rasa ingin dibebaskan ya. Oke. Aku lihat bukan hanya materi aja yang dimanfaatkan atau yang diambil, juga maaf gitu ya kalau ini seorang perempuan, energi dari seorang perempuan mungkin keperawanannya sudah hilang juga gitu ya. Mungkin dia juga dalam hal pekerjaan jabatannya tuh awalnya tinggi gitu ya, karena dia sering nggak fokus gitu, akhirnya pekerjaannya juga amburadul gitu ya, maksudnya tidak tidak bisa terselesaikan dengan baik, akhirnya dia diturunkan pangkatnya, bisa juga dia mengalami banyak kehilangan di sini ya. Oke, banyak sekali rasa sesal di sini. Bukan hanya sesal pasangannya itu dia salah memilih pasangan, bukan itu aja, tapi dia banyak kehilangan karena terjebak atau berada dalam hubungan yang tidak baik ini ya. Oke. Dimana dia hanya bisa apa, teman-teman? Dia hanya bisa pasrah. Seseorang di sini hanya bisa pasrah, hanya bisa mengeluh pada Tuhannya, pada semesta ini, agar ada bantuan yang datang untuk dia,
agar bisa keluar dari situasi hubungan toksik dan karmik ini. Ya, dia hanya bisa menerima dan menerima atau menuruti lah. Kalau tidak nurut, aku lihat yaitu dia akan disakiti dan semakin disakiti. Ya, air mata yang dikeluarkan di sini sudah banyak sekali. Ya, seakan air mata itu kering gitu, dimana dia menjadi pesimis. Apakah aku bisa happy ke depannya kalau hidupku terus berada dalam situasi seperti ini? Ya, kadangkala tidak mudah teman-teman untuk keluar dari sebuah hubungan ya. Kalau pasangannya itu terlalu otoriter gitu ya, atau terlalu mendominasi, ya jadinya seperti ini. Banyak tekanan demi tekanan. Ya, banyak ancaman yang membuat pasangannya sendiri tuh enggak nyaman gitu loh. Ya. Jadi untuk kalian yang masih single, harap berhati-hati memilih pasangan ya. Jangan sampai kalau sudah masuk dalam hubungan, mau keluar sulit, masuknya gampang, keluarnya sulit gitu loh ya. Kalian harus lebih bijaksana. Jadilah wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang smart, yang pintar, yang bijaksana ya. Kalian tuh berharga, kalian tuh bernilai. Jangan sampai kalian jatuh ke pelukan seseorang pria yang salah gitu ya. Oke, ini aja readingannya dari aku. Salam bahagia, bye bye.